Halo guys, di sini kita di Masjid Syekh Zaid di Solo. Perjalanan saya teruskan untuk menuju Keraton Surakarta dan kita mencoba naik Grab. Dan tarif harganya adalah sekitaran 15.000 dari Masjid Syekh Zaid Solo sampai ke Keraton Surakarta. Dan kita akan masuk ke Keraton Surakarta. Harga tiket Keraton Surakarta adalah 25.000 dan kalau membawa kamera digital atau GoPro itu membayar 50.000, jadinya totalnya 75.000. Dan di sini ada pemandu Keraton Surakarta. Pak Soekarno yang dari timur dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi kerajaan menyatakan sudah bergabung dengan NKRI. Karena zaman dulu sebelum NKRI sini berkuasa sendiri, Yogyakarta pun berkuasa sendiri. Karena Keraton Surakarta sama Yogyakarta, Surakarta sini yang lebih tua kakaknya dan Yogyakarta maaf adik. Kalau udah tahu kan dikira tua Keraton Jogja, salah tua Keraton Surakarta. Sedangkan Yogyakarta itu pecahnya dari Surakarta. Sebelum orang Belanda kan mengaku Sumba, Mbelah. Kita sekarang masuk halaman keraton. Nanti masuk halaman keraton, maaf para tamu ada kata SD. Dan Keraton Surakarta sini arealnya luasnya 54 hektar, yaitu mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Jadi keraton pasti mempunyai dua alun-alun. Kalau tidak punya alun-alun bukan keraton. Dan Keraton Surakarta sini silsilahnya secara singkat turunan dari dinasti Mataram. Kerajaan pertama kali zaman dulu kerajaan Mojopahit, terkenal dengan Hayam Wuruk atau Patih Gajah Mada. Mojopahit runtuh pindah Demak, Demak Raden patah. Islam masuk pertama kali zaman dulu dari Demak, timban para wali, Kanjeng Sunan. Bahkan sampai sekarang pun keraton sudah Islam. Raja pun harus Islam dan harus sholat. Karena gelarnya Raja Sri Susuhunan sebagai sesepuh. Jadi semua aliran, semua golongan bisa masuk dalam keraton. Jadi Raja itu melindungi semua warganya. Tidak kayak sekarang Islam keras, Islam fanatik, diktat sebenarnya tidak ada. Islam kita Islam toleran. Demak lagi ke Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Zaman dulu terkenal dengan Joko Tingkir. Kalau sekarang Jokowi. Bercanda. Pajang pindah lagi Pandeman Senopati dalam Kedok Gede di barat zaman dulu yang terkenal dengan Sultan Agung di daerah Bantul. Kelar lagi di Kartasura, mulai Pakubono pertama. Dulu terkenal Pangeran Puger waktu masih di Kartasura. Kemudian pindah ke desa Solo sini. Dulu zamannya Pakubono kedua tahun 1745. Sampai sekarang ini usia keraton 278 tahun. Bahkan zaman dulu pindah di desa. Di sini zaman dulu nama desa, namanya Desa Sala atau Solo. Karena setelah keratonnya Kartasura kemudian pindah ke desa Solo. Dulu zamannya Pakubono kedua desa Solo diganti menjadi Surakarta, mengambil kata dari Kartasura, dibalik menjadi Surakarta.
Solo. Menjadikan Surakarta ya Pakubuwono kedua, bahkan sampai sekarang pemerintahan sekarang pun secara administrasi atau KTP pun Surakarta sebenarnya. Tetapi orangnya tetap saja mau kemana? Solo. Kemana? Ya Solo. Kadung kondangnya Solo. Mungkin dah gampang yang diingat Solo enak kita bilang kan Solo. Kalau orang belum tahu mungkin ya bingung, kok Solo, kok Surakarta, loh kok ada Kartasura. Mau tanya paling ya isin. Bener. Dulu mengalami diadu domba dengan Belanda dengan diberi perjanjian Giyanti tahun 1755, berdirinya Keraton Yogyakarta sekarang ini dengan bergelar Sri Sultan H.B. Hamengkubuwono. Makanya Keraton Surakarta ini gelarnya Raja Sri Susuhunan P.B. Pakubuwono, kalau Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono. Sing ditua kakaknya Yogyakarta adiknya. Jadi orang Belanda kan pinter, Mengasup. mecah belah. Kakak beradik satu ibu. Isi perjanjian Giyanti pembagian 2 wilayah. Kayak Prambanan ikut Jogja, Klaten ikut Surakarta. Setelah Keraton Surakarta sini berdiri, Keraton Surakarta mempunyai pura sendiri, Pura Mangkunegaran. Sama dan Keraton Jogja mempunyai pura Paku Alaman. Jadi dua pura itu bukan keraton. Pura itu zaman dulu kadipaten, yaitu panglima perang. Dulu terkenal Pangeran Samber Nyawa Budin Soeharto itu dari Mangkunegaran. 13 yang hangat bayi, yang kemarin mak sempat rebutan. Sekarang udah clear, alhamdulillah, udah islah. Dan Sawu Kecik pun melambangkan filosofinya Sawu Kecik pada pengunjung masuk dalam keraton supaya berbuat hati sarwa kecik, supaya berbuat hati lebih baik. Jadi makanya Bapak Ibu sudah dari rumah masuk dalam keraton sudah mempunyai niat hati yang baik. Makanya masuk dalam keraton sandal dilepas. Maaf, dari zaman dulu pun tidak ada orang mau niat nuker sandal. Dari zaman dulu pun tidak ada sandal tuker. Kalau kita ke masjid malah sering ketuker tanah. Jadi filosofi Jawa kalau orang tidak pernah injak tanah kurang sempurna. Karena kita tiap hari makan hasil dari tanah, justru pun kembali ke tanah alamiah. Kali masih ada penari-penari sakral, penari bedaya Ketawang. Bisa dilihat untuk umum jam 1 siang. Jadi hari Selasa kan istilahnya hari baiknya keraton, hari Anggoro Kasih, Selasa Kliwon. Baru disebut keraton rumah raja, rumah hakim keraton, Nanti keluarga keraton menikah di Surabaya. Yes. Kayak kemarin pas kira museum yang ini nanti. Itu enggak tak. Nanti museum buka sandal tapi beli kita. Museumnya di mana? Ya ini ruangan museum ini. Ruang yang itu tempat pantas. Lukisan raja zaman dulu mulai Pakubuwono 5 sampai Pakubuwono 12. 5 Pakubuwono 12 oleh Jumbaran Timur. Dulu jadi raja. Makanya raja paling ganteng cakep. Sahabat Bandung cewek enggak kesengsem. Nah, udah lupa meninggal dulu mempunyai 6 selir, punya anak 35 anak. Pakubuwono 10. Kayak bapak sama anak. Sisanya pun jauh berbeda. Tapi dia punya selir dulu 42 selir, 65 anak. Sekarang masih hidup cucunya kayak punya mustika ratu. Biar Adi Bandrol dan Ayu Muriati. Ada kepercayaan Hindu Buddha. Yang cuma museum, jadi koleksi peninggalan zaman dahulu. Khusus buat mengumpulkan prajurit perang zaman dulu. Sung pemakai kita agar masyarakat biasa. Berikutnya pengantin putri mau temon, dirjak pengantin lagi berteman dengan pengantin putri. Dan selesai temon lemparan daun sirih, tidak telur pecah kayak kita masyarakat biasa. Kayak Mas Kaisang kemarin itu seperti kayak gini. Ini sandal tempat biasa lamaran. Dan bisa dijendela itu menggambarkan Jabil Kesaksi sorenya apa bahkan penari serimpi. Sekarang pun masih ada sebagai ukuran, simbol kemakmuran, simbol nanya bisa sopan. Itu di bulan-bulan masyarakat kita Sekarang kan masih paling masih. Dan sekarang penyanyi panturan dangdut sawer.
Tapi kayak gini masih ada. Ledek. Orang masih hidup. Masih. Kayak Medion masih. Nak konorban reok gitu. Empu atau tosanaji. Bahkan orang zaman dulu dikasih keris belum tentu langsung diterima. Yang pertama kali tanyakan pasti empunya itu siapa yang buat. Jadi empu itu tak berpengaruh. Empu ya orang biasa saja, kayak dewa orang biasa. Tetapi yang mempunyai kelebihan. Bukan sembarangan empu. Bahkan sekarang pun keraton Surakarta setahun sekali pasti datang ke Demak sama-sama ulama ke sana. Istilahnya napak tilas. Biar bagaimana menghormati leluhur. Sumur 9, dulu tempat bertapa Rajan ke-9. Itu sami ikuti raja ya. Bayangkan zaman dulu masih di Tanjung Primun tempat membawa bekal makanan. Di jalan Kesampang masuk itu masih rokok, gajah, belum ada mobil, dipikul, yang mikul orang 12. Yang laki pangeran naik kuda, Grudo. Ini ketanya Grudo zamannya PB2 buat pindah dari Keraton Kartasura pindah ke Desa Solo. Raja Sumatera Muslim jalan kereta dikusir di depan di atas. Dulu naik 8 lembu, 8 sapi. Pusing. Belum foto saya fotokan mari. Zamannya Pak Guru tepat. Khusus buat jemput tamu-tamu agung zaman tamu raja. Kan Moro itu teko datang, sebo menghadap. Sowan. Keteke mlakune Krebsbu. Kiai Selamat. Pas kemarin malam Kamis. Jundang dulu jalur buat lamaran sastraan. Jundang nanti jundang menjadi ada. Kalau dulu kan Joglaran jangan lupa. Dan Pangeran Penegoro perang sama Belanda. Ini alatnya perang. Senapan, pedang, meriam, rampasan semua dari Belanda zaman itu. Perang Pangeran Diponegoro zaman itu perang buat Selarong. Tahun 1825 sampai 1830. Ciri khas Pangeran Penegoro naik kuda. Dulu dibantu oleh Kemoco dan Sentot, Prairo Dirjo atau Sentot Alibasa. Di Parang Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ceritanya. Di Gua Selarong di daerah Bantul juga. Oke. Pun perannya besar. Melewati Sungai Solo sampai ke Sampang Madura. Pergi ke selir sana dengan sastra ningrat. Ceritanya perahunya besar, kanan kiri perahu banyak dayung. Ini dayung khusus paling belakang perahu buat mencari arah, buat mengemudi, bukan buat dayung bukan. Kalau di dayung orang salah tafsir, biarpun orang gagal-gagal kayak masnya orang 34 dan kuat, munting ikut nyemplung. Diberi nama Kiai Rojo Molo. Rojo itu raja, Molo itu penyakit. Semua halangan rintangan raja lewat minggir semua. Kita minggir, yang penting selamat. Kalau orang dapat dikerok baru ini segini besar. Gledek ada udahnya didorong ya bunyi. Gledek. Iya, biasa nanti gledek juga. Sampai sekarang. Jam dulu akan masih banyak pencuri mau ngambil dana dia berat. Didorong bunyi. Mikir 2 kali itu. Dibuka lah. Aku jangkrik. Dapat yang ini. Habis semua. Dan sekarang mobil-mobil remote apa-apa masih banyak kan loncat, licin, siapa yang pecah-pecah yang mana banyak kan loncat semua caranya pecah. Ini adalah nunggu padi dari kayu lesung, Pak. Menunggu kopi, Ini selek kabeh. setengah kental beras. Namanya prajurit kan ratusan lebih. Zaman dulu masih menggunakan tungku, 3 batu kali kayu zaman dulu. Karena pakai kompor ya kurang mateng, kurang panas. Silahkan duduk boleh atau mau minum kopi-kopi dulu 5 tahun.
Dan saya teruskan untuk ke alun-alun dan melihat kebo bule Kiai Slamet. Dan saya teruskan untuk minum es dawet seharga 5.000. Perjalanan saya teruskan ke Masjid Agung Kraton Surakarta. Ya. Dan saya teruskan ke Balai Kota untuk melihat patung tokoh pewayangan. Dan saya teruskan untuk naik Grab ke Terminal Tirtonadi. Dan sekian dulu trip saya di kota Surakarta. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.